Sebagian orang enggan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena merasa belum mampu melakukan amalan ma'ruf yang hendak ia perintahkan atau meninggalkan kemungkaran yang hendak ia larang. Dia khawatir termasuk ke dalam golongan orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya adalah, apakah seseorang harus sempurna dulu amalannya untuk bisa menasihati orang lain? Kemudian apakah setiap orang yang tidak melakukan apa yang ia perintahkan dan melanggar sendiri apa yang ia larang masuk ke dalam ancaman ayat tadi? Perlu diperhatikan bahwa ada dua hal yang perlu dibedakan dalam masalah ini. Bedakan antara Anda menasihati seseorang sementara Anda belum ada daya untuk melakukan apa yang Anda nasihatkan dengan Anda menasihati seseorang sementara Anda mampu melakukan apa yang Anda nasihatkan. Jadi ada dua jenis orang dalam masalah ini. Pertama adalah orang yang menasihati orang lain tetapi ia belum mampu melakukan amalan ma'ruf yang ia sampaikan atau meninggalkan kemungkaran yang ia larang. Yang kedua adalah orang yang menasihati orang lain sementara sejatinya ia mampu untuk melakukan pesan nasihat yang ia sampaikan, akan tetapi justru mengabaikan kemampuannya dan ia terjang sendiri nasihatnya tanpa ada rasa bersalah dan menyesal. Ia merasa nyaman dan biasa-biasa saja dengan tindakan kurang terpuji tersebut. Orang jenis pertama, ia belum bisa melakukan amalan ma'ruf yang ia perintahkan karena ia belum memiliki daya untuk melakukannya. Bisa jadi karena hawa nafsunya yang mendominasi setelah pertarungan batin dalam jiwanya. Sehingga saat ia melanggar sendiri apa yang ia nasihatkan, ia merasa bersalah dan menyesal atas kekurangannya ini, serta senantiasa memperbarui tobatnya. Untuk orang yang seperti ini, hendaknya ia jangan merasa enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak menutup kemungkinan nasihat yang ia sampaikan akan membuatnya terpacu untuk melaksanakan amalan ma'ruf yang ia perintahkan, atau meninggalkan kemungkaran yang ia larang. Hal ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah dalam pengalaman seseorang. Adapun orang jenis kedua, ia menerjang sendiri pesan nasihatnya setelah adanya daya dan kemampuan untuk melakukan nasihat tersebut. Namun justru ia abaikan. Saat menerjangnya pun, ia tidak merasa menyesal dan bersalah atas tindakannya tersebut. Nah, orang seperti inilah yang termasuk dalam ancaman ayat yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga tadi. Seperti seorang ayah yang merokok di samping anaknya yang ia juga merokok. Lalu sang ayah menasihatkan pada anaknya, "Nah, jangan ngerokok. Nggak baik ngerokok itu." Sementara ia sendiri kelepus merokok di samping anaknya tanpa merasa menyesal dan bersalah. Ya, barangkali makna inilah yang disinggung dalam perkataan para salafus soleh terdahulu. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, tetap bagi setiap orang untuk mengajak yang lain pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tetap ada saling menasihati dan saling mengingatkan. Seandainya yang mengingatkan hanyalah orang yang maksum atau yang bersih dari dosa dan kesalahan, tentu tidak ada lagi yang bisa memberi nasihat sepeninggal Nabi SAW. Karena sepeninggal beliau, tidak ada lagi orang yang maksum. Ada yang berkata pada Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya ada seseorang yang enggan memberikan nasihat dan ia mengatakan, "Aku takut berkata, sedangkan aku tidak mengamalkannya." Al-Hasan Al-Basri pun menjawab, "Apa ada yang mengamalkan setiap yang ia ucapkan?" Sesungguhnya setan itu suka manusia menjadi seperti itu. Akhirnya mereka enggan mengajak yang lain dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Malik berkata dari Rabi'ah bahwasanya Sa'id bin Jubair berkata, seandainya seseorang tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kecuali setelah bersih dari dosa, tentu tak ada yang pantas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Malik lantas berkata, iya betul, siapa yang mengaku bersih dari dosa? Intinya, penjelasan tadi bukan berarti membolehkan kita tetap terus dalam maksiat, meskipun kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, karena harusnya maksiat tetap kita tinggalkan. Pemaparan Ibnu Rajab tadi hanya ingin menekankan bahwa jangan sampai patah semangat dalam menasihati orang lain walau diri kita belum baik atau belum sempurna. Yang penting kita mau terus memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi hambanya yang bertakwa, terus memperbaiki diri sendiri, dan semangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.